Winda masih merasa risih jika teringat wanita yang tadi begitu sombong. Masih saja ada orang seperti itu. Winda turun dari taksi tepat di depan rumahnya. Dia segera masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Winda, panggil seseorang dari belakang. Winda membalikkan badan, dan melihat siapa yang memanggilnya. Winda, apa kabar sayang? Ucap pria itu. Kabarku baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Jawab Winda datar saat mengetahui bahwa pria tersebut adalah Ari. Kabarku sangat baik. Karena telah bertemu denganmu sayang. Bagaimana kalau kamu menemaniku makan? Karena ada yang perlu kita bicarakan, ajak Ari. Aku lelah. Baru saja pulang. Winda menolak. Lelah? Jalan-jalan dengan pria lain? Suara Ari meninggi. Ari memang mudah tersulut emosi. Hah? Winda merasa omongan Ari tidak masuk akal. Kita harus bicara. Aku tidak mau dengar alasan. Sekarang, kamu harus ikut aku. Paksa Ari sambil mencengkeram kuat lengan Winda, hingga Winda merintih kesakitan. Ah! Sakit! Lapaskan aku Ar! Ucap Winda sambil menahan sakit di lengannya. Ayo ikut! Ari menarik Winda ke dalam mobilnya. Oke, aku akan ikut. Tapi lepaskan tanganmu. Mobil Ari melaju dengan kecepatan tinggi, dan berhenti di sebuah restoran yang cukup terkenal. Winda heran, karena tidak biasanya Ari mengajak Winda ke tempat seperti ini. Apa kita tidak salah tempat? Tanya Winda saat mobil Ari terparkir. Kenapa? Kamu terkejut? Aku pun mampu mengajak kamu ke restoran mahal seperti pria yang menjemputmu tadi pagi, ucap Ari angkuh. Aku rasa, kamu sudah salah paham. Winda menyadari jika kekasihnya itu sedang dilanda rasa cemburu. Winda akhirnya tersenyum. Kenapa? Ada yang salah? Kenapa kamu tersenyum? Ari heran melihat perubahan wajah Winda. Apa aku tidak boleh tersenyum? Winda balik bertanya. Mereka berdua duduk di sebuah meja di dekat jendela dengan pemandangan yang indah. Sayang, aku kangen kamu, ucap Ari. Oh ya? Jawab Winda singkat. Aku serius. Beberapa hari ini kita tidak bertemu, kamu terlihat makin cantik. Ari mulai menggombal. Winda hanya diam, dia sudah terlalu kenyang dengan rayuan Ari. Ini adalah kebiasaan Ari bersikap baik, untuk memulihkan hubungan mereka yang mulai renggang. Winda mulai memakan makanan yang ada di depannya. Siapa pria yang menjemputmu tadi pagi? Tanya Ari mulai menginterogasi. Dia asisten pasien baruku. Aku ditugaskan untuk home care oleh kepala perawat selama 1 minggu, jelas Winda. Asisten? Serapi itu? Ari meragukan penjelasan Winda. Kamu boleh tanya kepala perawat kalau tidak percaya. Winda malas meladeni rasa cemburu Ari. Bukan begitu sayang. Maksudku, aku hanya memastikan kamu tidak bermain-main di belakangku. Aku hanya terlalu cinta dan tidak ingin kehilangan kamu, jelas Ari. Sudah petang. Aku ingin pulang. Winda mengalihkan pembicaraan. Baiklah. Aku juga harus kerja malam. Ari mengantarkan Winda sampai di depan gerbang rumahnya. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Ucap Winda sebelum turun dari mobil. Tunggu. Ari menahan tangan Winda, mendekatkan wajahnya yang hendak mencium gadis itu. Belum sempat Ari menempelkan bibirnya, ponsel Winda berdering. Ada panggilan masuk, ucap Winda beralasan sambil meraih ponsel di dalam tasnya. Winda merasa malas dengan Ari. Entah kenapa, ia merasa hubungan ini tidak semanis dulu. Winda hanya butuh waktu untuk memikirkan semuanya ini. Di kediaman keluarga Adijaya. Di mana Tuan Muda Louis? Tanya wanita dengan tahi lalat di sudut kiri atas bibirnya. Tuan Muda sedang beristirahat di kamarnya, jawab Niko. Aku ingin bertemu dengannya. Maaf Nona. Sebaiknya Anda datang lagi nanti atau menunggu di ruang tamu, tegas Niko menyarankan. Wanita itu tidak mendengarkan Niko, dia langsung menuju ke kamar Louis. Niko mencoba mencegahnya namun gagal. Gadis itu terlalu keras kepala dan semaunya sendiri. Niko pasrah dan mengekori wanita sombong itu. Lalu, wanita itu masuk ke kamar Louis, dan duduk di tepi ranjang.
mengagumi ketampanannya, dan mencoba membelai pipi Louis. Louis merasa ada yang menyentuh wajahnya. Dia tersenyum dengan mata masih tertutup. Louis memegang tangan yang sedang membelainya. Perlahan, Louis membuka matanya. "Hai, tuan mudaku," sapa wanita itu dengan senyum menggoda. "Hah?" Louis terkejut. "Jessica," kata Louis tidak percaya. Di rumah Winda, Bunda Puspitasari sedang duduk di depan televisi. Bunda heran melihat putrinya yang baru pulang. "Selamat malam Bunda," kata Winda sambil mencium pipi bundanya. "Malam. Baru pulang sayang?" tanya Bunda. "Iya Bunda. Winda sebenarnya sudah pulang tadi jam 4. Tapi, Ari sudah menunggu di depan dan mengajak Winda makan." "Jelas Winda. Kenapa Ari menunggu di depan? Kenapa tidak menunggu di dalam rumah dan ketemu dengan Bunda?" "Ah, sudahlah. Ari memang selalu begitu dari dulu." Bunda memaklumi sifat Ari yang seperti itu sejak dulu. Itulah kenapa Bunda tidak menyukai Ari. "Winda mandi dulu ya Bun." Setelah selesai mandi, Winda mengambil ponselnya, kemudian mengirimkan pesan WhatsApp kepada Intan. "Lagi apa Tan? Aku sudah di rumah nih. Aku lagi dinas malam dah. Tapi slow kok kerjaannya. Bagaimana ceritanya tadi? Seperti apa pasienmu?" tanya Intan penasaran. Winda menjelaskan secara detail tentang pasiennya itu. Hingga Winda menceritakan wanita sombong yang hampir saja memabraknya. "Wah, kelihatannya sangat menarik. Aku rasa akan ada sesuatu antara kamu dan Tuan Louis itu. Gimana menurutmu Winda?" "Hahaha." Intan menggoda Winda. "Aku tidur dulu ya Tan. Sudah ngantuk rasanya." Winda menghindari serangan dari Intan. "Hahaha. Jangan lupa mimpikan calon pangeran barumu ya," tulis Intan menggoda sahabatnya itu. Winda menutup ponselnya, dan tersenyum mengingat candaan sahabatnya itu. "Ada-ada saja kamu Tan. Tuan Louis itu pasienku. Mana mungkin akan terjadi sesuatu." Sepertinya Tuan Louis juga sudah mempunyai kekasih. Dia cantik, anggun dan berkelas. Meski sikapnya kurang baik. Batin Winda. Di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta, pintu kedatangan internasional. Udara yang hangat. "Aku kembali," ucapnya dengan senyuman. Asisten Dian tersenyum. "Kemana tujuan Anda selanjutnya?" tanya asisten Dian. "Pulang ke kediaman keluarga Adijaya," jawabnya sambil tersenyum. Louis yang baru bangun dari tidurnya, terkejut dengan kedatangannya. "Hah?" Louis terkejut. "Jessica?" kata Louis tidak percaya. Louis sempat berharap bahwa Windalah yang membelai wajahnya, dan yang berada di sampingnya saat ini. Karena tadi dia sedang memimpikan Winda. Kenyataannya, itu hanyalah hayalan. Louis tertunduk dan tersenyum geli. Bahkan dia tak percaya pada jalan pikirannya sendiri. Senang sekali rasanya saat-saat bersama Winda, hingga terbawa di dalam mimpi. Sesaat, Louis membayangkan kebahagiaannya bersama Winda. "Aku senang bisa membuatmu tersenyum dengan kehadiranku," ucap Jessica bangga. Louis tersadar, dan kembali memasang wajah dinginnya. "Sepertinya Jessica telah salah paham," ucap Louis dingin. "Ah, bagaimana? Cukup basa-basinya. Berani-beraninya kamu masuk di kamarku tanpa seizinku. Silahkan keluar. Hanya wanita terpilih yang aku izinkan masuk ke ruangan ini." Kata-kata Louis sangat menusuk di dalam hati Jessica. Bahkan Jessica belum sempat menyelesaikan kalimatnya. Jessica kesal, wajahnya merah, karena malu diperlakukan seperti itu. Dia keluar dari kamar Louis dengan terus menggerutu. "Maafkan saya Tuan Muda. Saya tidak mampu mencegahnya masuk." Nico merasa bersalah. "Kali ini kamu aku maafkan. Pastikan dia keluar dari rumah ini tanpa membuat masalah," perintah Louis. Nico tersenyum puas melihat wanita itu dibuat malu oleh tuannya. Nico keluar dan menutup pintu kamar Louis, lalu mengantar Jessica hingga sampai di pintu keluar. Memastikan wanita tersebut tidak membuat keributan lagi. "Tuan Louis, awas ya. Aku tidak akan menyerah walaupun kamu terus bersikap dingin kepadaku sejak bertahun-tahun yang lalu. Lihat saja nanti."
Aku akan mendapatkan hatimu dan mengambil alih semua kekayaanmu. Kalau bukan permintaan dari papa dan ketampananmu, aku tidak sudi merendahkan diriku untuk mengejarmu seperti ini. Aku butuh hiburan. Kemudian Jessica mengirim pesan kepada Ari. Dasar rubah, ucap Louis mengutuk. Louis melanjutkan istirahatnya. Dia berharap Winda bisa hadir kembali di dalam mimpinya. Jam dinding kamar Louis menunjukkan pukul 5:30 sore. Keheningan menambah ketenangan istirahat Louis. Namun, hal ini tidak berlangsung lama. Beruak. Dasar anak malas. Ayo bangun. Teriakan keras menghantam di telinga Louis. Aku masih ngantuk, ucap Louis cuek sambil menarik selimutnya ke atas. Tidak. Bangun sekarang. Seperti inikah caramu menyambutku? Dasar tidak sopan, ayo bangun. Hentikan. Apa kamu tidak capek teriak-teriak terus nenek sihir? Kata Louis sambil menutup telinga. Apa kamu bilang? Mereka berdua terus berkelahi seperti anak kecil. Bisa dibilang seperti kucing dan tikus. Hubungan adik kakak yang harmonis dengan cara mereka, bukan seperti adik kakak pada umumnya. Lisa Putri Adijaya, adalah anak pertama keluarga Adijaya. Wanita yang tegas, disiplin, cerdas dan berdedikasi tinggi. Wanita itu menjadi tulang punggung keluarga, dan menjadi direktur utama perusahaan Adijaya Medica, semenjak kedua orang tuanya meninggal dalam sebuah kecelakaan pesawat 8 tahun yang lalu. Kemudian Lisa mulai mendidik Louis dengan keras, untuk meneruskan perusahaan. Louis sudah terjun di dunia bisnis keluarga sejak 3 tahun lalu. Bukan urusan yang mudah dalam mendidik Louis, Lisa butuh tenaga dan kesabaran ekstra. Sejak kedua orang tuanya meninggal, Louis menjadi pribadi yang kasar, dan sangat tertutup pada lingkungannya. Hanya kepada Lisa dia bisa menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Louis sebenarnya pria yang penuh kasih sayang, perhatian dan melindungi. Lisa memaksa Louis bangun dan menemaninya untuk makan malam. Akhirnya, Louis turun dari tempat tidur, dan menemani kakaknya itu untuk makan malam bersama. Mereka menyantap makanan yang telah disiapkan oleh koki di rumah itu. Mereka berbincang-bincang tentang banyak hal. Lisa sudah berkeluarga. Suaminya adalah seorang dokter bedah di rumah sakit Island Penang di Malaysia. Mereka mempunyai satu orang anak laki-laki berusia 5 tahun. Kapan kamu akan mulai berpacaran dan menikah? Tanya Lisa. Entah, jawab Louis asal. Kemudian, Lisa refleks menendang kaki adiknya itu. Louis berteriak kesakitan. Lebay. Begitu saja sudah berteriak. Kakak serius. Kapan kamu mau nikah? Atau biar kakak yang mencarikan calon istri buat kamu? Lisa menahan tawa. Louis hanya diam tanpa menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari kakaknya. Tapi, di dalam hatinya, Louis sudah mempunyai wanita yang akan menjadi pendamping seumur hidupnya. Ya, wanita itu adalah Winda. Wanita yang merawatnya di rumah sakit Kencana Medica. Semoga saja, dia tidak salah memilih wanita itu. Dialah wanita yang dirasa Louis tepat untuk mendampinginya. Dan semoga wanita itu juga mempunyai rasa yang sama terhadap dirinya. Hei, ditanya malah diam. Jawab dong, paksa kakaknya. Aku belum memikirkan hal itu. Lalu, kapan kamu akan memikirkannya? Kejar Lisa. Entah. Plak. Lisa melempang kepala adiknya. Jawab yang benar, kata Lisa sambil melotot. Kenapa sih kakak suka sekali memukulku? Salah sendiri nggak bereaksi. Ih, dasar nenek sihir. Kenapa sih suka sekali memaksa? Umpat Louis dalam hati. Ya, nanti aku pikirkan. Di kamar ukuran 4x4 dengan dinding berwarna pink dan ungu. Winda tengah berbaring di tempat tidurnya. Winda berpikir tentang kisah cintanya yang semakin lama semakin hambar. Tidak seperti yang dikatakan oleh banyak orang. Semua orang berkata bahwa cinta itu sangat indah. Membuat jantung berdebar-debar, dan selalu menantikan setiap pertemuan dengan pria yang dicintainya. Namun, Winda tidak merasakan semuanya itu. Apa sebenarnya nama yang cocok untuk hubungannya dengan Ari sekarang? Pikir Winda dalam hati. Tok. Sayang, Bunda masuk ya. Kamu belum tidur kan? Ucap Bunda sambil membuka pintu kamar Winda.
Belum Bunda. Bunda mendekati anak kesayangannya itu, dan duduk di sampingnya. Sayang, boleh Bunda bicara? Tanya Bunda. Iya Bunda, silakan. Kemudian, Bunda bercerita panjang lebar tentang masa mudanya. Tidak hanya itu, Bunda Puspitasari juga menceritakan awal pertemuannya dengan sang ayah. Sehingga menjadi pasangan suami istri dan dikaruniai seorang putri, yaitu Winda. Intinya, Bunda menegaskan lagi, bahwa beliau tetap tidak menyetujui hubungan Winda dengan Ari. Bunda menyarankan Winda untuk segera mengakhiri hubungannya dengan laki-laki itu. Karena pada akhirnya nanti, mereka tidak akan bisa bersatu, dan tidak akan bisa hidup berbahagia. Hubungan seperti itu hanya akan menyakitkan hati kedua belah pihak. Mumpung belum terlanjur lebih dalam lagi, segera saja kamu akhiri sayang. Kamu anak Bunda satu-satunya. Bunda hanya ingin melihat kamu bahagia. Nasihat Bunda sambil mengusap kepala Winda dengan penuh kasih sayang. Tidak ada satupun orang tua di dunia ini yang rela melihat anaknya terluka. Iya Bunda. Maaf. Sudah membuat Bunda khawatir. Ucap Winda sambil memeluk bundanya. Bunda segera menyambut pelukan anaknya dengan begitu hangat. Kasih ibu tidak terhingga sepanjang masa. Sementara itu, di ruangan Louis. Louis tengah memeriksa beberapa dokumen penting yang tadi siang belum selesai ditandatangani. Louis terpaksa kerja lembur ditemani oleh asistennya, Nico. Setelah beberapa jam membolak-balik kertas dan menandatanganinya, akhirnya selesai juga. Nick, apa jadwalku besok? Besok siang ada satu meeting penting di Hotel Grand Aston Yogyakarta, jawab Nico. Oke. Cukup untuk malam ini. Kamu boleh istirahat, ucap Louis mengakhiri. Terima kasih Tuan. Ucap Nico dan segera meninggalkan ruangan Louis.